Pada kesempatan kali ini admin akan membahas kisah yang sangat menarik, yaitu kisah asal-usul Ratu Pantai Selatan. Silahkan simak pembahasannya sampai selesai, supaya kalian bisa bijak dalam menyikapi pembahasan kali ini. Selama ini, nama Ratu Pantai Selatan atau yang dikenal dengan Nyi Roro Kidul kerap dianggap mistis. Menurut mitologi Jawa, sosok yang disebut sebagai keturunan Prabu Siliwangi itu digambarkan sebagai seorang wanita yang menguasai pantai selatan. Menurut mitos yang beredar, Nyi Roro Kidul kerap muncul dengan pakaian berwarna hijau, yang tinggal di istana yang terletak di pantai selatan. Nyi Roro Kidul menjadi sosok sentral pantai selatan Jawa, yang keberadaannya masih menjadi misteri. Tidak sedikit masyarakat meyakini sosok gaib itu benar-benar ada, dan bersemayam di selatan Pulau Jawa. Namun, ada pula yang beranggapan, Nyi Roro Kidul tidak lebih dari sosok rekaan warisan cerita orang-orang tua dahulu. Namun sebelum kita simak pembahasannya lebih lanjut, silahkan bantu perkembangan channel ini, dengan menekan tombol subscribe dan loncengnya terlebih dahulu. Nyi Roro Kidul sosok wanita yang sangat sakti, juga memiliki hubungan dengan para raja-raja Jawa era Mataram dari dulu hingga sekarang. Nyi Roro Kidul melalui persekutuan Jawa ini, dilindungi oleh kekuatan gaib yang tidak tampak, namun sangat kuat dan bisa dirasakan oleh mereka yang memiliki linuih atau kelebihan dalam mata batin. Sampai sekarang beberapa orang masih memperdebatkan dari mana asal-usul wanita yang sangat luar biasa itu. Berikut mitos yang menjelaskan asal-usul Nyi Roro Kidul Ratu Penguasa Pantai Selatan. Yang pertama yaitu keturunan Raja Galuh. Dalam mitos dikisahkan bahwa Ratu Ayu dari Kerajaan Galuh, melahirkan seorang bayi perempuan cantik yang langsung bisa berbicara. Bayi Ratu Ayu tersebut mengatakan bahwa dirinya adalah penguasa semua alam gaib di tanah Jawa dan akan tinggal di Laut Selatan. Selama 2 abad Nyi Roro Kidul, Sang Ratu Pantai Selatan ini menunggu, akhirnya hadirlah Panembahan Senopati yang memerintah Mataram Islam yang sedang bersemedi. Panembahan Senopati tersebut memohon bantuan Nyi Roro Kidul untuk memenangkan perang. Dan berkat bantuan Nyi Roro Kidul, Panembahan Senopati itu memenangkan perang tersebut. Nyi Roro Kidul pun jatuh cinta pada Panembahan Senopati, dan memintanya menjadi suaminya dengan beralasan bahwa dia akan membantu peperangan. Akhirnya Nyi Roro Kidul menjadi istri dari Panembahan Senopati tersebut. Yang kedua yaitu keturunan Raja Pajajaran. Mitos lain menyebutkan bahwa Nyi Roro Kidul merupakan Dewi Kadita yang merupakan putri Raja Pajajaran. Belum jelas apakah sang putri lahir dengan badan bersisik, atau terkena ilmu hitam lawannya yang menjadikan kulitnya bersisik. Hal inilah menjadi asal-usulnya, mengapa Nyi Roro Kidul kerap digambarkan sebagai seorang putri duyung ataupun ular naga yang besar. Diceritakan, Dewi Kadita kemudian menceburkan dirinya ke pantai selatan, dan kecantikannya kembali muncul, namun dia harus tetap tinggal di Laut Selatan. Dan yang ketiga yaitu keturunan Ratu Bilqis. Dalam mitos ini dikisahkan bahwa Nyi Roro Kidul merupakan anak dari Ratu Bilqis. Ratu Bilqis adalah seorang ratu yang takluk pada Nabi Sulaiman. Dari hasil pernikahan Ratu Bilqis dan jin, lahir seorang anak yang tidak memiliki raga seperti ayahnya. Kemudian sang anak yang diberi nama Aurora ini dibuang oleh Ratu Bilqis ke tanah Jawa. Dan akhirnya anak dari Ratu Bilqis tersebut seketika menjadi penguasa di tanah Jawa dan tinggal di Laut Selatan.
Kesaktian dan pengaruhnya seketika tenar di tanah Jawa, hingga akhirnya banyak yang menyebut anak tersebut adalah Nyi Roro Kidul karena bertempat di Laut Kidul. Begitulah pembahasan kali ini yang dapat admin sampaikan. Lantas apa pendapat kalian tentang kisah asal-usul Ratu Pantai Selatan tersebut? Dan silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar.